Halo teman-teman, kita bertemu dalam mata kuliah Jurnalistik Kontemporer. Saya salah seorang pengajar jurnalistik kontemporer dari program studi Jurnalistik Vkom Unpad. Saya Pandan Yuda Pramesti. Kita awali dengan materi apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah Jurnalistik Kontemporer. Nah, teman-teman semua, fenomena kontemporer dalam jurnalistik sangat banyak ya, sangat banyak. Kita lihat teknologi berkembang pesat, terutama teknologi digital yang banyak diadopsi atau digunakan oleh berbagai newsroom di Indonesia dan juga newsroom secara global ya. Juga ada banyak teknologi yang sekarang digunakan oleh para jurnalis. Selain urusan teknologi, kita juga melihat ada banyak sekali pengembangan dalam berbagai hal. Jadi pada intinya sih banyak sekali inisiatif yang sudah dilakukan oleh para pemain dalam ekosistem jurnalisme dan media. Misalnya penggunaan artificial intelligence. Kita saksikan nih 2 tahun terakhir terutama ya, istilah AI ini semakin banyak digunakan orang. Bukan cuma istilahnya tapi pemanfaatannya juga semakin banyak. Kemudian di dalam jurnalistik kita juga mengenal pemanfaatan data berskala besar atau big data. Ada jurnalisme data terutama ya yang banyak menggunakan big data atau untuk investigative reporting. Kemudian kita lihat juga ada banyak pengembangan produk-produk baru atau format baru dalam jurnalistik. Ada gamifikasi dalam jurnalistik, lalu ada juga komik, ada produk jurnalistik sekarang tidak hanya produk yang di posting terus dikonsumsi, tapi juga produk itu semakin interaktif. Interaktivitas ini memang didesain secara khusus, misalnya dalam produk-produk yang multimedia, di mana khalayak itu bisa berinteraksi langsung dengan produk yang sedang mereka konsumsi. Atau ya kita lihat juga ada juga produk-produk jurnalisme multimedia yang sudah sangat canggih gitu ya. Sehingga kalau kita mengakses produk jurnalistik multimedia itu, wah kita tuh rasanya seperti imajinasi kita itu dibukakan sehingga kita tuh merasa ada di dalam situasi yang sedang dilaporkan tersebut. Dan juga ada banyak model-model atau pendekatan-pendekatan yang baru yang dilakukan oleh banyak pihak ya di dalam ekosistem jurnalisme. Nah, semua fenomena kontemporer ini sangat menarik dan sangat penting untuk dipelajari. Dan di antara berbagai fenomena kontemporer ini ada yang memang baru dalam tahap eksperimen lab, ada yang uji coba, ada yang ya di antara uji coba itu ada yang sudah berhasil, ada juga yang gagal. Misalnya ada sebuah news game ya yang sangat terkenal namanya Uber Game. Uber Game ini menjadi salah satu produk gamifikasi dalam jurnalistik yang sangat fenomenal karena dalam tahun-tahun pertama sejak diluncurkan itu diakses oleh lebih dari 500.000 orang. Ini membukakan mata dan pikiran banyak orang yang berkecimpung di dunia jurnalisme tentang sebuah kreativitas luar biasa gitu ya. Jadi Uber Game ini bercerita tentang bagaimana seorang supir driver atau driver taksi online ya. Karena di Amerika itu Uber yang di sana backend. Kalau di Indonesia apa? Gojek, Grab gitu ya, InDriver dan lain-lain. Nah, ini beberapa tahun yang lalu menggunakan kasus Uber. Jadi ini adalah sebuah simulasi di mana seseorang bisa bermain game dan merasakan dirinya, merasakan sensasi bagaimana rasanya menjadi driver dari Uber, dari driver Uber.
ketika dia menjadi seorang driver, dia harus memutuskan kalau ada calon penumpang yang mau masuk, apakah diterima atau tidak, rute mana yang harus dia pilih, di mana ada kemacetan, dan sebagainya. Sehingga dari keputusan-keputusan yang dia ambil itu akan berkonsekuensi kepada berapa besarnya pendapatan yang dapat dia peroleh selama kurun waktu tertentu. Nah, semua permainan ini setting dari permainan ini, informasinya ini diperoleh berdasarkan riset. Jadi risetnya itu betulan gitu ya, itu betul-betul dilakukan, jadi tidak fiktif gitu ya. Dan riset ini dilakukan oleh sebuah newsroom, sebuah tim redaksi. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perkembangan baru yang sangat menarik yang ternyata bisa sukses diterima oleh masyarakat. Nah, di antara berbagai inovasi ini ada yang betul-betul ini sebuah inovasi terjadi, tapi ada juga yang hanya gimmick-gimmick saja, ada juga yang hanya cari sensasi saja. Seperti sekarang kan banyak tuh ya yang latah ya menggunakan AI dalam jurnalistik. Apakah AI ini betul-betul real inovatif atau cuma latah-latahan saja? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam jurnalistik kontemporer. Pengamatan terhadap berbagai fenomena kontemporer ini diharapkan dapat mendorong para peserta mata kuliah Anda semua untuk membangun kemampuan berpikir analitik mengenai peran dan posisi jurnalistik dalam fenomena kontemporer, ekosistem informasi dan media. Kita harus sadar betul ya sebenarnya peran dan posisi jurnalistik itu apa. Karena sekarang kita ini dihadapkan pada era konten kreator ya. Kalau jadi konten kreator biasa aja kita udah bisa masuk dalam traffic informasi, dalam arus informasi, kenapa juga harus jadi jurnalis? Susah loh jadi jurnalis itu. Nah, ini kemampuan analitiknya dibangun. Beda dong antara menjadi jurnalis dengan menjadi konten kreator. Apa bedanya? Nah, ini antara lain akan dipelajari dalam mata kuliah ini ya. Karena jurnalistik itu antara lain harus memastikan bahwa arus informasi itu berjalan seimbang. Bukan sekedar melayani apa yang orang suka, tapi juga memastikan melayani apa yang orang butuh. Memperkuat demokratisasi, civil society. Jadi beda ya antara jurnalis dan content creator. Kemudian yang kedua juga diharapkan juga dapat mendorong munculnya berbagai inisiatif untuk ikut membangun jurnalisme berkualitas serta memperkuat peran dan posisi jurnalisme dalam ekosistem informasi dan media. Makanya tadi saya sampaikan beda role-nya, fungsinya, peran dan fungsi jurnalis dengan konten kreator dalam ekosistem informasi dan media itu beda. Nah, pengamatan terhadap fenomena-fenomena kontemporer ini diharapkan akan mendorong dua hal itu. Jadi, di antara sekian banyak inisiatif baru, hal-hal yang baru gitu yang bermunculan, mata kuliah ini akan memilih 5 aspek, 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi perkembangan teknologi, kemudian genre dan format produk, kemudian pengelolaan saluran atau outlet, lalu yang keempat interaksi dengan publik, dan yang kelima model pendanaan dan bisnis. Kan ada banyak ya yang berkembang dalam fenomena kontemporer. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cuma punya 1 semester, hanya ada 5 isu yang dibahas. Jadi dari 5 dimensi ini, diharapkan kemudian akan muncul sebuah wawasan, sebuah kesadaran tentang apa sebetulnya peran dan posisi jurnalis dan jurnalisme di dalam ekosistem informasi dan media. Itu kurang lebih ya. Dan arahnya kemudian dari pengamatan yang Anda lakukan, Anda akan diminta juga melakukan riset ya. Jadi bukan sekedar mengamati, tapi juga melakukan riset. Pengamatan ini bagian dari riset secara berkelompok. Setelah Anda melakukan pengamatan, melakukan riset, wawancara, dan sebagainya, Anda akan diminta untuk membangun sebuah proyek eksperimen yang inovatif dalam bidang jurnalisme. Proyek eksperimennya seperti apa? Yaitu Anda boleh pilih dari 5 isu itu ya. Nanti tugasnya berkelompok, ada yang memilih isu perkembangan teknologi, ada yang memilih isu atau dimensi format produk,
memilih dimensi pengelolaan outlet atau saluran, memilih dimensi interaksi dengan publik, dan memilih dimensi tentang model pendanaan atau bisnis. Itu ya, apa saja yang harus Anda lakukan sepanjang semester ini dalam mata kuliah jurnalistik kontemporer. Yang pertama, nanti ada sejumlah paper bacaan ilmiah ya, paper ilmiah dan bacaan penunjang. Itu harus Anda baca. Karena dari paper-paper tersebut ada kuis mingguan sampai dengan UTS. Jadi kurang lebih akan ada 6 kuis. Silahkan Anda baca nanti di Live Unpad. Kemudian juga akan ada kuliah bersama dosen tamu dari kalangan praktisi. Dan setelah UTS nanti, Anda akan diminta untuk mengembangkan sebuah proyek inovasi jurnalistik. Ini tugas kelompok, Anda pilih salah satu dimensi dari 5 dimensi yang tadi saya sampaikan. Nah, di dalam tugas kelompok ini, Anda nanti setiap minggu akan diminta untuk menyampaikan laporan kemajuan atau progress report. Pada tahap pertama, Anda akan diminta untuk melakukan riset konsep. Anda buat makalah tentang konsep, Anda presentasikan. Kemudian minggu berikutnya, minggu kedua setelah UTS, Anda harus melaporkan riset tentang siapa kompetitor dan kolaborator proyek Anda. Kemudian minggu berikutnya Anda harus melaporkan riset pasar tentang potensi penetrasi halayak. Jadi Anda harus riset halayak. Ini real dilakukan ya. Halayak yang mana ya sesuai dengan target proyek Anda, target halayak yang mana. Lalu yang keempat, Anda harus membuat desain tentang bangunan manajemen keredaksian. Kemudian yang kelima, Anda mulai implementasi, jadi nanti progres implementasinya sampai mana Anda laporkan. Dan yang terakhir, Anda harus melaporkan hasil akhir dummy project Anda, yang harus betul-betul inovatif. Jadi memberikan membangun sebuah hal baru dalam jurnalistik. Sehingga diharapkan mata kuliah ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menambah kemampuan analisis dan menambah keterampilan. Kurang lebih itu yang akan dilakukan sepanjang 1 semester dalam mata kuliah jurnalistik kontemporer. Saya Pandan Yuda Pramesti, sampai ketemu dalam materi-materi selanjutnya.